Terima kasih akhirnya kalian sudah memilih video saya untuk menemani kegabutan Anda di hari ini. Ya, ini adalah video YouTube dari Adidot, video yang akan berkeliling dari Muara Angke, Jakarta Utara menuju ke Cilincing. Saya ingin mencoba perjalanan dari sisi barat pojok utara, tepatnya ini di Muara Angke. Ini perjalanan menempuh kurang lebih 39 menit untuk sampai di Cilincing. Dengan jarak yang ditempuhnya yaitu sekitar 24 kilometer. Ini saya start dari Google Map-nya itu dari Bywalk Mall. Dan ini Bywalk Mall-nya ada di sebelah kiri. Ini adalah perjalanan pertama saya untuk menjalani jalanan di sisi utara Jakarta. Untuk yang belum pernah melewati jalanan ini, bisa ditonton sampai dengan selesai ya, karena perjalanan ini akan menyuguhkan kengerian atau kedahsyatan jalanan Jakarta di bagian utara. Di jalanan bagian utara ini nanti kita akan bertemu dengan segerombolan monster-monster jalanan yang ada di Tanjung Priok. Karena di Tanjung Priok itu pusatnya barang-barang masuk dari luar negeri. Sebelum perjalanan ini semakin jauh, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan perjalanan ini selamat sampai dengan tujuan. Ini sampai di Pelabuhan Sunda Kelapa setelah tadi melewati dari Muara Angke, kemudian melewati pembangkit listrik yang ada di Muara Angke juga, kemudian sampai di tadi Polsek Penjaringan, dan ini lewatin ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Menurut catatan Wikipedia, Sunda Kelapa itu adalah bagian terpenting yang ada di Jakarta. Karena Sunda Kelapa ini adalah cikal bakal terjadinya atau terbentuknya kota Jakarta. Yang hari dijadinya ditetapkan pada tanggal 22 Juni 1527. Pada saat itu namanya bukan Sunda Kelapa, melainkan Kerajaan Sunda, atau yang lebih dikenal pada saat ini adalah Kerajaan Pajajaran, yang beribu kota di Pakuan Pajajaran atau di dekat sekitaran Bogor. Setelah tadi melewati Sunda Kelapa, ini kita langsung hampir melewati ke daerah Ancol. Hari gini siapa sih yang nggak kenal atau yang nggak tahu ke Ancol? Bahkan ada yang hampir setiap bulan untuk liburan pergi ke Ancol karena sudah membeli tiket annual pass-nya. Ancol ini sebagai tempat hiburan atau tempat liburan untuk anak-anak, orang dewasa, ataupun orang lanjut usia yang ingin hiburan atau liburan dengan nuansa pantai ataupun nuansa yang berbeda dengan Jakarta pada umumnya. Karena di sini bisa menyuguhkan pantai, ada Dufan, ada Atlantis, SeaWorld, dan ada Ocean Park. Dan untuk tiket masuknya sekarang bisa dibeli lewat online, bisa lewat Traveloka ataupun jasa tiket online lainnya. Untuk yang ingin pergi di hari Sabtu Minggu, sudah pasti kalian harus bersabar untuk antrian masuknya, karena ini salah satu tempat destinasi favorit bagi orang-orang yang ingin berlibur. Dan Jakarta bagian utara selalu menampilkan tempat yang berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Salah satunya ini dekat Stadion Jakarta International Stadium. Ini di dekat kanan jalan ini ada stadion besar yang baru dibangun, cuman ketutupan pohon-pohon dan ketutupan jalan tol. Udah mulai berasa nih Tanjung Priuknya karena sudah ada truk kontainer yang melaju. Dengan melajunya kontainer ini, tiba-tiba di depan ada bapak-bapak yang sedang nyebrang.
Begitu terasa terdengar nyaring rem truk itu. Mungkin kaget si pengemudinya karena ada yang rem mendadak dan nyebrang mendadak juga. Nah, itu bapak-bapak yang lagi nyebrang sama ibu-ibu. Beginilah keadaan yang ada di Jakarta Utara karena jalanan sempit atau jalanan kecil ini tetap wajib dilewati oleh truk-truk pengangkut barang yang mondar-mandir setiap hari. Sensasi berkendara di jalanan ini sangat terasa banget nyalinya karena ya begitu dekatnya kita naik motor, di sampingnya ada truk besar. Biasanya yang kita lewatin itu kalau di Jakarta biasanya angkutan, busway ataupun kendaraan pribadi. Tapi beda cerita jika kalian coba untuk bermotor di kawasan ini. Di daerah Tanjung Priok ataupun daerah Ancol ini itu sangat lengkap karena di sini tersedia juga pelabuhan, tersedia juga stasiun dan tersedia juga terminal. Jadi semua transportasi ada di sini. Di balik mobil hitam ini ternyata ada transformer yang mau belok. Dan ini transformernya bukan satu ya, melainkan ada 3 berturut-turut. Woi, keren ya. Langsung truk-truk besar yang ada di sini. Terlihat samping kanan itu ada tumpukan peti kemas ataupun kontainer. Karena di Tanjung Priok ini juga terdapat terminal peti kemas yaitu IPC TPK. IPC TPK itu adalah terminal khusus untuk mengangkut peti kemas yang memberikan pelayanan dengan sistem jaringan terintegrasi antara pelabuhan dengan terkelola secara profesional. Ini di bawah PT Pelindo dari BUMN. Tanjung Priok itu sangat terintegrasi banget ya karena tadi yang sudah saya bilang ada pelabuhan, ada terminal dan ada stasiun. Ini salah satu contohnya ada penyeberangan rel kereta api yang membawa peti kemas ataupun kontainer. Jadi sangat-sangat lengkap banget di Tanjung Priok. Sambil nunggu kereta datang, saya mau coba minum air legen atau legen. Apa ya bahasanya ya? Minuman ini saya beli tepat di depan Ancol tadi dengan harga 15.000. Rasanya lumayan agak asam-asam seperti air kelapa, cuman agak lebih asam lagi dibandingkan dengan air kelapa. Ini mungkin cukup menyegarkan karena cuaca sangat terik panas sekali hari ini. Ini sudah sampai di pertigaan. Kalau kita nanti belok kanan itu menuju ke Jatinegara ataupun Cawang, dan kalau ini belok ke kiri yaitu menuju ke Rorotan, Cilincing dan Marunda. Itu di atas adalah jalan tol akses Tanjung Priok. Lumayan ya, tinggi banget dibandingkan dengan jalan tol-tol lain. Jalan tol di sini kurang lebih tingginya hampir 10 meteran. Tuh, tinggi banget ya guys jalan tolnya. Ini lurus ke depan nanti ada pertigaan. Kalau misalkan udah sampai dengan pertigaan, kalau kita belok kiri itu menuju ke PT
IPC Terminal Peti Kemas. Yang tadi saya sebutkan yaitu terminal khusus untuk mengangkut peti kemas ataupun kontainer. Tapi saya tidak belok ke kiri, cuma nanti belok ke kanan menuju Jalan Raya Pelabuhan. Ini tepatnya ini sangat banyak banget kontainer karena emang udah jalannya kontainer keluar masuk di sini semua. Dan selamat datang di Jalan Raya Pelabuhan, jalanan khusus untuk peti kemas yang melewati jalur untuk bongkar muat. Ini adalah jalur seperti jalur dead road ya, karena ngeri banget di sini kalau kita kesenggol dikit udah, karena truk-truknya juga lumayan, untuk melajunya lumayan kencang. Seperti nanti kita lewatin itu kita disalip oleh kontainer, padahal biasanya kita yang nyalip kontainer ya guys, tapi di sini kita disalip oleh kontainer. Dan jalanan di sini juga cukup unik karena jalanan ini memiliki payung. Nah, ini di atas ada payungnya, walaupun sebenarnya ini adalah sepertinya jalan raya ya, cuman tahu dari di atas di ujung yang depan sana itu masih terpotong, belum ada lanjutannya. Di sini juga kalau pas jam bongkar muat itu sangat macet ya, karena ketika ada barang keluar itu kontainer-kontainer langsung pada datang menyerbu ke terminal pengangkutan ya. Jadi dampaknya ke jalan raya juga pasti langsung macet. Dan jalan ini dari Jalan Raya Pelabuhan menuju Jalan Raya Cilincing kurang lebih sekitar 3,5 km. Dan inilah adalah detik-detik saya akan disalip oleh kontainer. Ini transformer coy, transformer nyelip, ngeri banget, jalanannya lurus maju ke depan. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Clear Setelah tadi kebut-kebutan dengan salah satu kontainer yang ada di sini dan dimenangkan juga oleh kontainer dengan mengegaspol mobil atau truknya, ini kita giliran masuk ke celah di samping kanan kiri truk kontainer yang sedang macet. Pemotor masuk ke tengah-tengahnya. Sensasinya sangat mengerikan karena jika tersenggol dikit pasti kita akan terlecet motornya. Dan sedikit informasi yang saya baca dari cargo.tech mengenai kapasitas truk ataupun kekuatan truk trailer ini. Truk ini emang didesain untuk pengiriman alat berat. Bisa juga untuk pengiriman mobil atau kendaraan berat lainnya. Truk ini juga memiliki variasi jenis roda dari yang jumlahnya 16 sampai dengan 24 roda. Kekuatan truk kontainer ini sangat kuat ya, karena bisa memuat dengan berat hingga 20 ton sampai dengan 32 ton.
Dan muatan alat berat pun bisa dilahap dengan mudah. Seperti nanti truk di depan saya ini, ada truk yang membawa alat berat. Perkiraan beratnya itu sampai dengan puluhan ton ya guys, dan itu bisa dilahap dengan mudah karena memiliki banyak ban dan kekuatan mesin yang bisa berlari dengan mudah dengan daya berat yang sangat tinggi. Ini di depan ada salah satu contoh truk yang bawa alat berat. Dan sepertinya perjalanan saya untuk menyusuri jalan tepi utara Jakarta ini cukup sampai di sini aja. Jika ada yang mengetahui, ada yang ingin menambahkan informasi, silakan ditulis di kolom komentar ya. Selamat siang, sampai jumpa di video-video tidak jelas lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.